Dalam penyusunan SOP, biasanya bagian tersulit adalah mengatur bagan alir. Biasanya dalam aplikasi Word, kita bisa menggunakan insert, menu insert, shape, kemudian awal dari satu proses, kemudian teman-teman menggunakan lambang ini. Sebenarnya ini adalah lambang yang salah dalam memulai suatu prosedur. Sebenarnya di aplikasi Word sudah ada menu sendiri di bagian shape. Coba kita lihat di sini ada bagian flowchart. Disinilah sebenarnya simbol yang benar dalam memasukkan prosedur-prosedur di bagian alir. Di sini untuk awal sebenarnya sudah ada, yaitu terminator. Nah, bisa perhatikan, teman-teman perhatikan, sedikit berbeda daripada bentuk oval. Nah, ini bentuk yang benar. Nah, biasanya setelah ini kita akan menambahkan tanda panah. Nah, panah terus kita atur berikutnya, kemudian tambah lagi misalnya bagian proses. Belum lagi memasukkan kalimat di dalam kotaknya yang tidak default berwarna putih. Belum lagi nanti misalnya tambah lagi panahnya ke bawah, diatur lagi, dan ini diatur. Nah, ini cukup sulit, cukup rumit untuk prosesnya. Nah, cukup memakan waktu untuk teman-teman dalam menyusun diagram alir. Nah, kali ini saya akan memberi tips bagaimana cara lebih mudah dan lebih cepat dalam membuat bagan alir. Di sini saya akan menggunakan aplikasi yang bernama Lucidchart. Teman-teman bisa memasukkan di Google atau browsernya, ketik saja Lucidchart di browsernya. Teman-teman bisa klik Lucidchart. Nah, di sini jika tidak memiliki akun bisa sign up for free, biasanya menggunakan akun email kita, boleh dengan akun Google biasanya. Kalau sudah memiliki akun, tinggal login saja menggunakan akun teman-teman. Bisa diperhatikan di sini bahwa terdapat berbagai macam template untuk menyusun diagram-diagram. Kali ini kita akan menggunakan contoh pembuatan diagram alir atau flowchart. Klik New, Lucidchart, kemudian blank dokumen. Nah, di sini di blank dokumen ini teman-teman bisa menggeser, drag and drop atau geser, jatuhkan. Nah, misalnya di sini terminator, tinggal diseret dan taruh saja terminator di sini. Kemudian panahnya itu cukup diklik tanda merah ini sudah jadi panah. Untuk step berikutnya biasanya proses, tinggal klik saja. Untuk keterangan di dalamnya tinggal klik kalimat kata di dalam. Misalnya kita ambil contoh di sini penyerahan resep misalnya. Resep di 5. Kemudian misalnya di prosesnya petugas memeriksa resep. Biasanya bisa diatur tinggi rendahnya. Biasanya opsi berikutnya misalnya kita mau menambahkan decision atau keputusan, misalnya resep jelas. Nah, jika ya maka lanjut ke bawah. Nah, ini defaultnya pakai bahasa Inggris, kita bisa edit saja di sini jika ya. Kemudian jika tidak, cukup ditambahkan klik tanda merah lagi, proses. Di sini kita edit, ketik tidak. Nah, prosesnya konfirmasi petugas edit. Kemudian tanda panah lagi. Nah, panahnya bisa kita atur seret langsung untuk balik lagi. Kemudian petugas memeriksa resep, apakah resepnya jelas? Jika iya, maka di sini bisa ditambah. Langsung saja kita seret. Nah, tinggal diatur tinggi rendahnya. Nah, misalnya selesai proses kita, tinggal taruh di sini. Tinggal klik tambah. Dah, selesai. Demikian sudah jadi bagan alir kita. Bisa lihat di sini. Nah, untuk menyimpannya dan untuk menggunakannya di aplikasi Word, cukup klik sini file, kemudian pilih export. Di sini ada pilihan PDF, PNG atau PNG dengan background yang transparan atau JPEG. Sini saya contohkan dengan PNG yang transparan. Misalnya kita contoh. Nah, cukup di-download saja, maka filenya sudah terdownload. Bagaimana menggunakannya? Balik lagi ke template tadi di bagian alirnya. Tinggal kita klik saja insert picture this device. Kita cari di mana kita menyimpannya, biasa di bagian download, tinggal di-insert saja. Nah, sudah jadi di sini ngaturnya jauh lebih mudah, tinggal diseret saja. Sesuai dengan ukuran yang menurut teman-teman pas dengan SOP yang teman-teman buat, tinggal diatur di sini. Maka diagram alirnya bisa digeser-geser, jauh lebih estetik dengan tampilan begini. Baiklah, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.